Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Dan dalam melalui tayangan ini Anda semua mengalami berkat yang dari Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan kali ini saya masih berbicara tentang kualitas hati. Roti boleh tawar, teh juga boleh tawar, tetapi hati jangan jadi tawar. Mengapa? Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, maka kecillah kekuatanmu." Tahukah saudara bahwa apa yang terkandung di dalam hati kita itu akan mempengaruhi apa yang ada di luar kita. Kalau hati kita itu gembira, tentu membuat muka kita menjadi berseri-seri. Kalau hati kita panas, membuat muka jadi muram. Kalau hati kita tawar, membuat kekuatan dalam diri kita sehingga kita menjadi lemah, mudah putus asa, mudah menyerah. Apa yang menyebabkan orang sesungguhnya bisa mengalami tawar hati? Yang pertama, ketika orang mengalami kegagalan. Kegagalan akan membuat orang juga bisa membuat orang menjadi tawar hati. Ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua setelah mengalahkan kota Yeriko dan masuk ke dalamnya, setelah mengalami kemenangan yang begitu besar, orang Israel kemudian melawan bangsa Ai yang bangsanya lebih kecil, kekuatannya yang tidak seberapa. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengalami kekalahan, gagal total. Nah, begitu mengalami kegagalan, membuat orang Israel seluruhnya hati mereka menjadi tawar. Oleh karena apa? Mengalami kegagalan. Ketika orang mengalami gagal, bisa membuat hidupnya menjadi tawar hati, sehingga tidak berani untuk mencoba. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana supaya hati kita tidak menjadi tawar kembali. Maka yang pertama, kita perlu mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidup kita. Dengan mendengar perkataan Tuhan dalam hidup kita akan membuat kita bangkit kembali semangat dan hati kita tidak menjadi tawar. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yosua, bangsa Israel, maka iman mereka dibangkitkan kembali. Hati mereka yang tadinya tawar berubah menjadi hati yang teguh dan hati yang kuat di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana membuat hati kita supaya tidak tawar lagi? Sadari bahwa ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, kita tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita senantiasa. Sehingga dengan demikian, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu tawar hati. Karena mungkin kita sedang mengalami masalah dan pergumulan yang besar, tetapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada semuanya itu, dan itulah iman kepercayaan. Dalam kelemahan mula kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Nah, kita juga bisa mengalami yang sama, kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Jangan jadikan alasan bagi kita untuk tidak maju, untuk kita tidak melakukan apapun. Justru kadangkala lewat kelemahan, kekurangan itulah menjadi jalan bagi kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Jangan minder. Semua kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita unik dan spesifik. Anda punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi lihatlah dirimu bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Yang berikutnya, sadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi justru lewat kegagalan itulah kita perlu mengevaluasi mengapa saya gagal. Kemudian kita dengan langkah evaluasi memperbaiki diri dan kemudian kita mencoba kembali. Nah, dengan hal demikian kita lakukan membuat kita bisa mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Sebab itu kegagalan bukanlah batu sandungan, tetapi batu loncatan yang membawa kita naik kepada level yang lebih tinggi lagi. Sebab itu jangan menyerah. Orang yang gagal bukan orang yang mencoba dan tidak berhasil, tapi orang yang sudah tidak mau mencoba lagi, itulah orang yang gagal. Tapi kalau kita berusaha dan tidak bisa dan kita terus mau berusaha lagi, Anda bukan orang gagal, Anda orang yang berjalan pada kesuksesan. Kalaupun luka hati itu mungkin karena perkataan atau perlakuan orang lain yang tidak menyenangkan, lepaskan pengampunan dan berkat. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni engkau, engkau juga harus mengampuni orang yang lain. Sehingga hatimu tidak dipenuhi dengan luka hati yang menyebabkan kita menjadi tawar hati, tetapi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun dalam hidupmu. Bukan hanya saja kita menghibur orang lain, tapi kita juga perlu menghibur diri kita dengan perkataan firman yang menguatkan dan meneguhkan. Jangan tawar hati, tetap kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.